Halo sahabat belajar baca, selamat datang kembali di channel Edi Asari Dadakan Belajar Baca. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Saya sekarang akan mencoba menjelaskan tentang cara bagaimana melaporkan SPT tahunan untuk orang pribadi dengan formulir 170 yang S untuk karyawan swasta ya. Nah, di tahun 2024 ini akan terjadi reformasi perpajakan seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, mengenai login di DJP online, mengenai pelaporan SPT tahunan dan lain sebagainya. Itu nanti akan dijadikan dalam satu wadah. Nah, kali ini untuk pelaporannya masih tetap seperti yang dulu ya. Nah, jadi untuk reformasi itu belum terjadi atau belum dilaksanakan untuk yang sekarang. Nah, itu masih wacana ya. Nah, bagi karyawan swasta maupun orang pribadi yang bekerja di suatu tempat atau bekerja di satu perusahaan aja dan memperoleh penghasilan di atas 60 juta dan tidak mempunyai penghasilan lainnya. Nah, itu harus laporan di DJP online menggunakan formulir 170 yang S. Itu penghasilannya yang di atas 60 juta ya dalam 1 tahun. Nah, bagaimana caranya? Ayo simak video saya kali ini. Nah, langsung saja kita ke situs djponlinepajak.go.id. Nah, langsung kita login ya di DJP online-nya, kita masukkan NPWP ataupun NIK. Nah, sebelum kita masuk, kita persiapkan dulu bukti potong yang kita terima dari perusahaan kita, tempat kita bekerja. Nah, seperti ini contohnya untuk bukti potong A1 bagi karyawan swasta seperti ini ya. Nah, di sini ada penghasilannya berapa, kemudian pengurangannya, kemudian PTKP dan pajak yang dibayarkan. Nah, langsung saja kita masuk ke DJP online ya. Kita masukkan NPWP atau NIK. Itu sama aja bisa digunakan untuk login kalau sudah melakukan validasi NIK dan NPWP. Nah, kita masukkan NPWP atau NIK. Nah, kali ini saya akan menggunakan NIK ya. Kemudian kata sandi juga kita masukkan. Kemudian kode keamanan harus dipastikan ya, kata sandi dan kode keamanan itu harus betul. Kalau ada kesalahan pasti gagal untuk loginnya. Nah, kita enter. Nah, ini sudah masuk di DJP online punya saya pribadi ya. Langsung kita melakukan pelaporannya di mana? Ayo, kita lari ke menu lapor ya. Nah, menu lapor ini langsung kita scroll ke bawah. Di sini ada tampilan yang pertama e-form, kemudian e-filing dan lainnya. Ini di scroll ke samping ada fitur lainnya. Nah, kita yang gunakan sekarang yaitu e-filing ini. Kita klik e-filing. Kemudian nah di sini sudah muncul di dalam e-filing itu terdapat yang pertama arsip, kemudian buat SPT, draft SPT dan bantuan. Nah, untuk membuat SPT, kita klik yang buat SPT ini ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, kalau pekerjaan bebas berarti kita klik ya, berarti kita menggunakan CSP. Kita sekarang menggunakan e-form. Nah, nanti saya jelaskan untuk yang menggunakan e-form nanti. Kalau sekarang kita pilih yang tidak. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah atau pisah harta? Kita pilih tidak. Kalau ya berarti itu ada formulir lagi. Jadi sekarang saya pilih tidak aja ya. Jadi untuk suami istri menjalankan kewajiban secara digabung ya. Kalau sekarang punya saya. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, apakah penghasilan bruto Anda peroleh selama setahun itu kurang dari 60 juta rupiah? Nah, kali ini saya akan melaporkan yang di atas 60 juta dengan formulir 170 yang S. Jadi kita pilih yang tidak. Nah,
Di sini kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini Anda mendapatkan formulir 170 yang S dengan pilihan form yang pertama dengan bentuk formulir, kemudian dengan panduan ataupun dengan upload SPT. Upload SPT berarti kita pakai ESPT dan upload CSV ya. Nah, sekarang kita yang lebih mudah yaitu dengan menggunakan formulir. Nah, kalau formulir ini tidak ada panduan dari DJP. Kalau mau ada panduan, kita pilih yang dengan panduan. Nah, kali ini saya menggunakan formulir aja ya, tidak perlu dipandu oleh DJP. Jadi kita langsung ke menu ke ini SPT 170 dengan formulir. Kita klik aja ini. Nah, kita tunggu sebentar. Agak lemot karena sering jadi pembaruan ya. Kalau lemot bisa di refresh ulang untuk DJP-nya ataupun nanti bisa dilakukan login ulang ya. Nah, di sini sudah tampil untuk formulir. Yang pertama kita pilih dulu tahun pajaknya tahun berapa yang akan kita laporkan, yaitu tahun 2023. Kita klik ini. Kemudian dengan status PT yaitu normal dan pembetulannya kosong. Kita scroll ke bawah, kita klik yang selanjutnya ini. Nah, selanjutnya yang pertama kita mengisi yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Apabila dari teman-teman ada penghasilan yang bersifat final, itu bisa dimasukkan di sini. Kita bisa diklik tambah ini ya. Klik tambah dan finalnya dalam bentuk apa. Lah, ini ada 14 pilihan. Yang pertama bunga deposito dan penjualan saham, hadiah undian dan lain sebagainya di sini ya. Kebetulan saya tidak mengisi ini karena saya tidak mempunyai penghasilan dalam bentuk bunga dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah, yaitu kita lanjut ke daftar harta. Nah, daftar harta ini apabila kita sudah pernah melaporkan SPT tahunan dengan 170 yang S ini, bisa kita klik yang harta pada SPT tahun lalu, bisa kita klik ataupun yang kita tambah secara satu-satu secara manual dari daftar data punya kita. Nah, biar lebih mudah, saya biasanya pakai yang ini, langsung saya klik ini. Kita coba ya, data pada SPT tahun lalu. Kita klik ini. Nah, di sini sudah muncul ya data yang kita laporkan di SPT tahun lalu. Ini sama persis ya dengan SPT tahun lalu, tinggal kita rubah ini. Kita rubah ini, klik dirubah. Saldonya misalkan 50.000, kita simpan. Nah, selanjutnya juga kita sesuaikan dengan kondisi per 31 Desember tahun 2023. Saldonya ada berapa tabungan punya kita. Misalkan ini jadi 12 juta. Dan kita simpan. Dan BCA istri ini juga kita rubah sesuai dengan kondisi saat ini ya, kondisi akhir tahun kemarin ya. Ini sebagai contoh aja, saya simpan nominalnya, dan apabila ada pertambahan harta bisa klik tambah ini. Misalkan ada pertambahan harta dalam bentuk setara kas lainnya, nama harta perhiasan atau modal CP gitu ya. Kemudian tahun perolehannya tahun 2023, kalau yang baru harga nominalnya 10 juta. Nah, kemudian keterangannya bisa kita isi terserah kita ya, biar ada tanda bahwa harta ini dalam bentuk apa. Bisa kasih keterangan di sini ya. Nah, kasih keterangan seperti ini aja. Ini saya hanya sebagai contoh ya. Nah, di sini ada jumlah subtotal. Di sini adalah total halaman depan ini aja. Kemudian kalau yang jumlah bagian B berarti total keseluruhan harta ya. Nah, kalau sudah sesuai semua total hartanya, kita lanjut ke daftar utang. Kita lanjut ke daftar utang, kita klik. Kemudian kita scroll. Nah, ini utang pada SPT tahun lalu, ini bisa kita masukkan seperti tahun lalu ya, sudah
masuk semua. Kemudian apabila ada perubahan berkurang dengan hutangnya bisa kita masukkan, misalkan ini berkurang segini ya, dan ini juga kita rubah. Nah, kalau sudah sesuai dengan hutang per akhir tahun kemarin, langsung saja kita lanjut ke daftar tanggungan atau daftar anggota keluarga. Kita lanjut ya. Nah, di sini juga bisa kita samakan dengan tahun lalu. Nah, apabila ada pertambahan tambahan anak maksud saya, maaf. Bisa kita klik tambah ini, nama dan NIK, hubungan keluarga, pekerjaan, ini bisa kita tambahkan lagi ya. Nah, kali ini saya tidak ada pertambahan anak, langsung saja kita klik selanjutnya. Nah, kemudian kita disuruh mengisi mengenai penghasilan neto dalam negeri yang tidak termasuk penghasilan PPh final dan atau bersifat final. Itu berupa yang pertama bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain ya. Kalau ada bisa diisikan di sini. Berarti ini nanti masuk ke halaman induk sebagai perhitungan pajak terhutang kita. Apabila kita mempunyai mempunyai penghasilan lainnya selain dari pekerjaan kita sehari-hari ya. Kalau nggak ada, langsung kita lanjut ke daftar B. Nah, B itu adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak itu apa aja? Nah, di sini sudah ada daftarnya, yaitu yang pertama bantuan, sumbangan ataupun hibah, kemudian warisan atau bagian laba dari CP ataupun firma ataupun kongsi. Atau yang keempat adalah klaim asuransi kesehatan. Kemudian yang kelima beasiswa dan penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Nah, dan lain sebagainya, ini yang dikecualikan dari objek pajak. Jadi ini tidak ada pajak terhutangnya. Nah, selanjutnya kita lari ke bukti potong. Nah, ini yang paling penting ya. Bukti potong yang kita terima dari perusahaan harus kita isikan di sini ya. Nah, ini contohnya untuk bukti potongnya seperti ini untuk karyawan swasta dalam bentuk formulir 11721 A1 untuk karyawan swasta ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan aja di sini untuk bukti potongnya. Jenisnya berupa di sini PPh 21 pasal 21 dasarkan ini PPh 21 ya. Kemudian nama pemotong pemungut pajak kita isikan. Nah, sini sudah masuk. Kemudian ini sudah sama ya dengan ini nama pemotongnya. Kemudian kita masukkan nomor bukti pemotongan atau pemungutan. Itu letaknya di atas ini. Ini ya nomornya yang 1.1/1223 yang 0026 ini ya. Kita masukkan 1.1.12.23.0056. Kemudian tanggal pemotongan itu letaknya di sini di paling bawah. Nih, tanggal pemotongannya 30 bulan 12. Kita masukkan 30 bulan 12 tahun 2023. Nih, kita pilih. Kemudian jumlah PPh yang dipotong itu letaknya di sini di paling bawah. Ini berarti tidak ada pemotongan ya. Kita tulis kosong, kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah masuk ya. Untuk bukti potongnya. Nah, kalau sudah kita masukkan, kita klik selanjutnya ini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah terisi semua dan apabila mau ngecek lagi itu bisa tarik bawah. Oh, sebelumnya kita lanjut aja. Ini ke halaman 4 dari 5. Berarti ini kurang sedikit ya prosesnya. Nah, yang halaman 4 ini berupa identitas, yaitu status perkawinan. Apabila kita sudah menikah, kita pilih yang sudah menikah ini. Kalau belum, kita klik ini. Berarti tidak mempunyai tanggungan atau belum menikah. Kalau sudah menikah, bisa dipilih di sini di bawah. Kemudian
status kewajiban perpajakan suami istri bisa kita pilih di sini. Kepala keluarga ini bisa kita pilih, ada 4 ini ya. Kebetulan saya pakai yang atas sendiri. Kemudian kita scroll bawah, kita lanjut ke bagian A. Nah, bagian A itu adalah penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Nah, itu diisi dari mana? Dari bukti potong ini. Nah, sehubungan dengan pekerjaan ini 60 juta kita isikan di sini. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Apabila ada penghasilan neto lainnya itu bisa diisi di sini. Yang pertama adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya, kita masukkan di sini. Penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tadi, yang penghasilan lainnya yang dikenakan pajak, seperti yang saya katakan yang di awal tadi ya, bisa diisikan di situ. Kemudian nanti linknya di sini masuknya. Kemudian di sini penghasilan dari luar negeri ini bisa kita isikan juga. Kemudian apabila ada pengurangan berupa sumbangan yang bersifat wajib, kita bisa isikan di sini. Kemudian kita lanjut ke B. Oh iya, sebelumnya maaf, tadi adalah penghasilan neto dalam negeri yang sehubungan dengan pekerjaan. Itu letaknya ada di ini penghasilan neto. Ini 57 juta. Maaf, saya tadi ada kesalahan. Berarti ini diisikan 57 juta. Oh iya, maaf. Ini tadi kan formulanya 170 yang bentuk S, berarti di atas 60 juta. Ini kita isikan 67 ya. Langsung kita scroll ke bawah, lanjut ke bagian B. Bagian B itu penghasilan kena pajak. Nah, itu ada pengurangnya, yaitu penghasilan tidak kena pajak ataupun PTKP. Kalau sudah menikah berarti di sini sudah kawin, kemudian tanggungannya ada berapa? Misalkan 1 ya, kita isikan 1. Oh iya, kita isikan biar nggak ada pajaknya. Kita isikan ini nggak ada pajaknya ya, berarti di bawah PTKP. Kita lanjut ke B. Nah, di sini penghasilan kena pajaknya kosong ya, sesuai bukti potong yang kita terima. Nah, kemudian kita lanjut ke C. C adalah PPh terutang menggunakan tarif PPh pasal 17. Nah, yang tarifnya 5%, 15, 25, 30 dan 35. Nah, kebetulan kali ini saya mencontohkan yang tidak terutang ya. Lanjut ke bagian D, yaitu kredit pajak. Apabila kita mempunyai kredit pajak, yaitu berupa angsuran PPh 25, itu bisa kita isikan di sini. Di sini, ding. Nah, ini di sini PPh yang dibayar sendiri, angsurannya di sini dimasukkan. Kalau ada angsuran ya. Nah, kemudian kalau sudah sesuai semua, kita lanjut ke yang E. Nah, E itu adalah status kurang atau lebih bayar. Ini statusnya kosong, berarti nihil nanti ya. Kemudian kita lanjut ke F. F itu adalah perhitungan angsuran PPh 25 tahun pajak berikutnya. Berarti nanti bulan setelahnya atau setelah kita lapor itu ada angsuran apabila ada pajak terutang yang di atas ini tadi ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita isikan semua, kita lanjut ke pernyataan. Kita klik pernyataan. Nah, pernyataan ini kita centang aja. Ini berarti kita setuju dengan peraturan undang-undangan yang berlaku saat ini ya. Nah, kalau sudah, kita klik selanjutnya. Nah, ini sudah selesai kita buat ya. Nah, dari kita sampai di sini ternyata kita teringat ada penghasilan lainnya atau data yang akan kita rubah. Itu bisa kita edit lagi. Letaknya di mana kalau sudah sampai di sini? Kita bisa lari ke menu draft SPT ini ya. Nah, di sini draft SPT, kemudian ini siap kirim ya untuk SPT-nya. Nah, sebelum kita kirim itu kita lihat dulu ataupun kita ubah SPT-nya. Kalau kirim di sini, kita ubah dulu. Misalkan ada harta yang akan kita rubah ataupun kelewatan kita masukkan, bisa kita rubah di sini.
Kalau sudah selesai semua, kita klik selanjutnya terus. Kalau kita cek semua ya, apabila sudah sesuai semua, kita simpan lagi, kemudian kita kirim. Nah, dalam pengiriman SPT tahunan ini kita ambil kode verifikasi ya di DJP online, nanti masuk kode verifikasinya yaitu di email. Nah, ini bisa kita kirimkan lewat email ataupun ke nomor HP. Nah, nanti untuk kode verifikasinya itu seperti ini ya. Nanti saya kasih contoh untuk kode verifikasinya seperti ini. Nanti diperhatikan ya yang ada di email. Nah, seperti itu. Nanti apabila sudah lapor, itu keterangannya seperti ini. Kalau sudah lapor ya, nah, itu nanti muncul di di arsip SPT yang sudah kita laporkan, seperti ini hasilnya. Nah, ini jenis pajaknya, jenis SPT-nya 170 dalam bentuk SS ini. Nah, ini kebetulan tahun lalu ya saya laporkan. Nah, seperti ini tanda terimanya apabila nanti sudah lapor ya tahun 2023 ya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Dan apabila dari teman-teman ada yang masih bingung ataupun ada kesulitan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video saya kali ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke media sosial lainnya. Terima kasih dan bye-bye.